Barang siapa diberi banyak, banyak pula dituntut daripadanya. Dan barang siapa diberi lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore. Selamat sore Romo. Di hari Rabu pekan ke-29 ini. Dengan rendah hati kita menyadari kekurangan kita dan kita mohon ampun kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa cahaya kehidupan kami, berkenanlah mengutus putra-Mu mendatangi kami sebagai cahaya kehidupan. Semoga kejahatan dan kesombongan kami disingkirkan berkat kebaikan hati-Mu dan belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kalian telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kalian, yaitu bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu seperti yang pernah kutulis dengan singkat. Apabila kalian membacanya, kalian dapat mengetahui pengertianku mengenai rahasia Kristus. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Dan aku telah menjadi pelayan Injil itu menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan karya kekuasaannya. Sebenarnya aku ini orang yang paling hina di antara segala orang kudus. Tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya supaya sekarang ini pelbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Bapa dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mazmur tanggapan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan bersiap-siaplah, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, atau juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat sore. Selamat sore, Romo. Kita mendengar dua bacaan yang sangat menarik. Dari bacaan pertama, Rasul Paulus merasa orang yang paling hina dari para hamba, dan dia bersyukur boleh mewartakan Injil. Dan misteri rahasia Kristus sudah juga terbuka bagi orang-orang non-Yahudi. Dan itulah yang membuat kita semua menjadi orang-orang yang diperhitungkan ahli waris kerajaan Allah, ketika rahasia Kristus juga diwahyukan kepada semua orang. Dan dia sungguh merasa diutus menjadi orang-orang yang spesial. Ternyata bukan hanya orang-orang Yahudi saja yang mendapat rahasia kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudari, Saudaraku terkasih,
juga dalam bacaan Injil. Bagaimana Yesus mengatakan orang yang setia selalu siap, dan ketika tuannya datang, tuannya akan bahagia, akan juga memberi kepercayaan yang penuh kepada para hambanya yang setia. Maka barang siapa diberi banyak, maka banyak pula dituntut daripadanya. Dan barang siapa diberi kepercayaan ataupun diberi banyak lagi, maka juga lebih banyak lagi akan dituntut daripadanya. Apa artinya? Ketika seseorang menyadari bahwa dirinya sungguh dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan Injil, kabar sukacita, berbahagialah. Karena apa? Tidak semua orang mendapatkan tugas mulia itu. Ketika orang bertugas, ketika seorang harus menjadi pengawas, ketika seseorang harus menjadi koordinator ataupun memimpin sesuatu, seseorang dipercaya untuk menyelamatkan orang lain. Berbahagialah Anda. Oleh karena itu, mari kita bersyukur pada saatnya. Kita nggak harus berpikir, oh Tuhan saya mau ngomong apa ya? Tuhan saya akan memberikan apa ya? Nggak usah, harus banyak keinginan. Jadilah hamba yang baik. Lakukan saja dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Sehingga akhirnya pada saat Tuhan datang, pada saat pemimpin kita datang, kita melakukan pekerjaan bukan karena dilihat oleh pemimpin kita ataupun orang yang membayar kita, tapi lakukan karena semata-mata Anda dipercaya, dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan orang lain. Kristus hadir bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Allah semesta alam sebab kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami siapkan ini. Kasih pohon anggur dan dari usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa kami, terimalah persembahan kami. Roti dan anggur ini menjadi persembahan yang hidup dari kami, sehingga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak sepantasnya ya Bapa yang kudus, yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Dialah sabda-Mu, dengan sabda-Mu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dia juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami.
Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, yang merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama dengan para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah hamba-Hamba-Mu yang kami doakan, mereka yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, mereka yang mohon berkat, juga mohon kesembuhan, dan juga ulang tahun, dan juga kami semua yang hadir pada sore hari ini. Kasihanlah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawanan Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk sama memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih
dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu. Dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, pandanglah. Inilah anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Mari kita doakan 3 kali salam Maria untuk mereka yang kita doakan sore hari ini. Untuk mereka yang telah dipanggil Tuhan, mereka yang mohon berkat, mereka yang mohon kesembuhan, mereka juga yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan kekal, semoga kami patuh dan setia akan sabda-Mu. Semoga kami Kau jadikan hamba yang patuh setia, yang menjaga dan melestarikan karya tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih untuk semua yang bertugas hari ini. Kita mohon berkat Tuhan. Sampai jumpa besok sore. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, Eukharisti sudah selesai. Syukur kepada Allah. Ayolah kita pergi, kita diutus. Amin.